Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Nah, kemarin kita telah belajar bagaimana dan strategi-strategi apa saja yang bisa meningkatkan kemampuan menulis pada anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan bersastra pada anak-anak. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meningkatkan kemampuan bersastra pada anak. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan sastra? Oh, belum tahu. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sastra. Nah, sastra adalah kata atau serapan dari bahasa-bahasa Sanskerta, yang mana sastra yang berisi teks yang mengandung instruksi-instruksi atau pedoman-pedoman dari kata dasar. Yang sas yang berarti interaksi atau dan tra yang berarti alat atau sarana. Nah, oleh sebab itu makanya mengapa kita diwajibkan bersastra. Nah, di sini pembelajaran sastra bertujuan untuk agar anak-anak bisa berpedoman dan bisa mengerti apa yang dimaksud dengan bersastra itu. Nah, biasanya di tingkat SD, pembelajaran sastra dimaksud untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Nah, kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan-latihan mempelajari perasaan, penalaran, daya hayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup anak-anak, yang mana ini bertujuan agar anak-anak bisa peka dan paham apa saja yang terjadi atau apa-apa saja kejadian dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan anak-anak sekalian. Nah, yang mana pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, pembelajaran sastra di SD ini adalah pembelajaran kepada anak-anak. Sastra adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia-dunia yang akrab dengan anak yang berusia 6 sampai dengan 13 tahun, yang mana umur ini adalah anak didik pendidikan sekolah dasar, yaitu yang mana tujuan dari bersastra ini ialah untuk membuka daya hayal dan daya imajinasi anak-anak tersebut. Nah, berdasarkan pada fakta, hakikat sastra anak harus disesuaikan dengan dunianya, yang mana dunia mereka adalah dunia hayal dan dunia bermain. Nah, di dalam bersastra ada juga beberapa jenis sastra. Sastra anak memiliki berbagai macam jenis atau genre, yang mana jenis itu sendiri adalah suatu macam tipe-tipe kesastraan yang memiliki karakteristik umum atau pengkategorian suatu teks sastra berdasarkan gaya, bentuk, dan isi, yang mana hal itu disukai oleh anak-anak. Nah, secara garis besar genre atau anak terbagi menjadi 6 genre, yaitu realisme, fisik, permula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi, yang mana masing-masing mempunyai beberapa jenis. Nah, yang pertama yaitu realisme, yang mana realisme merupakan peristiwa cerita ini logis dan masuk akal. Akan tetapi cerita ini bisa saja benar dan bisa juga tidak. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan di dalam realisme itu. Nah, yang pertama yaitu cerita realistik, yang mana biasanya bercerita tentang masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita dalam bentuk tokoh-tokoh utama yang protagonis sebagai pelaku cerita. Nah, yang
Yang selanjutnya yaitu realisme binatang, yang mana merupakan cerita tentang hewan, tentang kehidupan hewan. Nah, anak pasti tahu kan juga cerita-cerita hewan seperti cerita si kancil, yang mana kancil itu merupakan hewan yang sangat cerdik dan sangat pintar dalam mengelabui petani, mengelabui buaya, yang mana di dalam ceritanya ia sangat cerdik. Nah, selanjutnya yaitu realisme histori, yang mana cerita ini mengisahkan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang mana pada hakikatnya historis ini adalah seperti sejarah yang ditulis dengan memperhatikan tatanan-tatanan bahasa. Nah, seperti halnya bersastra dengan menggunakan sejarah ini ialah seperti misalnya kita mengetahui bagaimana sih sejarah terbentuknya negara Republik Indonesia, sejarah tentang kerajaan. Nah, dari situ kita bisa tahu misalnya contohnya bagaimana sejarah terbentuknya gerakan G30 SPKI. Nah, di situ kita bisa tahu dengan cara membaca sejarah-sejarah dan kita bisa mengetahui apa-apa peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, selanjutnya yaitu realisme olahraga, yang mana cerita ini berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Nah, sebagaimana seperti halnya kita bercerita tentang pemain sepak bola yang anak-anak sukai. Nah, Bapak boleh tahu nggak siapa saja pemain sepak bola yang anak-anak sukai? Ya, benar. Ya, Bapak juga suka Cristiano Ronaldo. Nah, mungkin dari kegiatan itu anak-anak tahu bahwasanya realisme melalui olahraga yaitu dengan cara kita bisa mengetahui. Nah, dari pembelajaran yang kita dapat dari melihat yaitu dari olahraga. Nah, selanjutnya yaitu fiksi formula. Nah, fiksi formula. Cerita ini memiliki pola-pola tertentu sehingga berbeda dengan yang lainnya, walaupun tidak mengurangi orientasi cerita yang ada dan dikreasikan oleh penulis. Keadaan itu mau tidak mau merupakan sesuatu hal yang bersifat membatasi. Nah, yang termaksud dalam fiksi formula ini ada beberapa jenisnya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa-apa saja yang terdapat di dalam fiksi formula ini. Nah, yang pertama yaitu cerita misterius dan detektif. Nah, anak-anak coba kasih contoh salah satu cerita yang mengerikan atau cerita detektif. Oh, anak-anak tidak tahu ya. Nah, di sini saya akan memberitahu contoh-contohnya. Biasanya cerita ini dikemas dalam suatu waktu lampau, kini atau mendatang, dan menyajikan teori-teori pada setiap bangunannya. Nah, cerita misterius menampilkan rasa penasaran dan ingin tahu para murid. Nah, biasanya cerita misterius itu bercerita tentang hal-hal mungkin mistis dan hal-hal gaib, yang mana di situ akan menimbulkan perasaan ingin tahu anak, perasaan ingin terus tahu apa yang akan diceritakan selanjutnya. Nah, begitu juga dengan detektif. Nah, seperti banyak-banyak yang sudah Bapak baca dan sudah Bapak lihat bahwasanya film-film detektif itu membuat kita penasaran gitu. Misalnya di dalam filmnya terjadi atau kehilangan benda atau kehancuran benda, yang mana mereka tidak tahu siapa penghancur dan si pengambil barang tersebut. Nah, di situ diberilah tugas seorang detektif untuk mencari barang atau benda tersebut. Nah, di situ dengan mengutarakan hal-hal yang tidak terduga dan hal-hal yang mungkin yang tidak kita ketahui, menjadi penasaran kita akan alur cerita dan jalan cerita si detektif tadi. Nah, selanjutnya yaitu cerita-cerita romantis. Nah, yang dimaksud dengan cerita-cerita romantis ini ialah cerita-cerita yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan, yang mana biasanya ini ditayangkan di TV-TV, di sinetron. Bagaimana kita ketahui sekarang banyak sinetron yang mengandung unsur-unsur romantis, yang mana cerita
ini ialah cerita-cerita yang dilakukan oleh para remaja, yang mana dalam kehidupan remaja itu ialah saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya yaitu novel serial. Yang dimaksud ini adalah model yang diterbitkan secara terpisah. Namun, novel-novel ini merupakan satu kesatuan unit. Novel jenis ini memberikan kepada anak yang ingin secara cepat memahami dan menikmati cerita. Nah, dari novel ini ada beberapa contoh novel yang bagus untuk anak-anak baca. Nah, di dalamnya terdapat kata-kata yang baik dan alur-alur cerita tentang pembelajaran, tentang cara berteman baik. Nah, dari cerita-cerita novel itu anak bisa langsung memahami apa yang ada di dalam cerita itu, apa hal yang harus kita lakukan. Nah, kita juga bisa belajar walaupun hanya sekedar dari sebuah novel. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cerita fantasi, yang mana cerita yang menampilkan tokoh, alur atau tema yang derajat kebenarannya diragukan karena itu bersifat fiksi, yang mana bisa jadi hal tersebut cenderung kepada tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan nyata. Seperti halnya kita menonton kartun. Nah, kartun itu merupakan cerita yang fiksi dan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik menyangkut sebagian atau seluruh bagian cerita yang berlandaskan imajinasi si penulis. Nah, saat menulis teks atau menulis bacaan tentang alur cerita-cerita fiksi ini, mungkin ia memakai imajinasi yang luar biasa. Nah, biasanya imajinasi itu atau nalar imajinasi itu tidak bisa dibatasi karena imajinasi seseorang itu akan tinggi berbeda orang satu dengan orang lainnya. Nah, di dalam cerita fantasi ini ada juga jenis-jenis sastra yang dapat dikategorikan fantasi. Yang pertama yaitu cerita fantasi, yang mana cerita yang menampilkan tokoh, alur atau tema yang derajat kebenarannya diragukan. Nah, seperti halnya anak-anak juga melihat seperti film SpongeBob atau film kartun-kartun lainnya. Nah, kan tidak mungkin saja ada sebuah spons yang hidup di bawah laut, bisa ada hidup api misalnya di dalam laut. Nah, itu merupakan hal-hal yang tidak mungkin terjadi kan. Nah, itulah yang dinamakan cerita fiksi. Nah, selanjutnya yaitu cerita fantasi yang tinggi, yang mana cerita yang pertama-tama ditandai oleh ada fokus konflik antara yang baik dan yang jahat, antara kebaikan dengan kejahatan, yang mana ini mempunyai sebuah derajat yang lebih tinggi, yaitu fantasinya memasuki level yang tinggi, dan mana biasanya di dalam ceritanya akan mengandung dua unsur, yaitu unsur kekuatan yang jahat dan kekuatan yang baik, dan mana nantinya di dalam itu akan melakukan pertarungan. Nah, selanjutnya yaitu fiksi sains, yang mana menurut Robert Helen, fiksi sains adalah fiksi superlatif yang pengarangnya mengambil falsulat dari dunia nyata sebagaimana mengkaitkan fakta dengan hukum alam. Nah, yang dimaksud dengan fiksi sains ya ini dia menyatukan imajinasi yang terjadi di dunia nyata dan yang terjadi di dunia sains. Selanjutnya yaitu sastra tradisional, yang mana kata tradisional di sini menunjukkan bahwa cerita ini terjadi secara turun-menurun dan tidak diketahui secara jelas siapa penulis atau pencipta cerita tersebut. Nah, cerita ini hanya disampaikan dari lisan ke lisan secara turun-menurun dan tidak diketahui siapa awal pembawa cerita tersebut. Nah, cerita yang dikategorikan dalam sastra tradisional ini ialah yang pertama yaitu fabel atau cerita binatang. Seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya ada cerita-cerita binatang yang biasanya banyak orang ketahui. Contohnya cerita kancil dan buaya, cerita Nabi Sulaiman, yang mana ia bisa berbicara dengan binatang. Nah, selanjutnya yaitu dongeng rakyat. Nah, seperti mana yang kita ketahui banyak sekali dongeng rakyat yang tersebar di Indonesia ini. Nah, misalnya saja dongeng tentang
Putri Mentimun, yang mana ia lahir dari sebuah mentimun, yang mana nanti akhir ceritanya dia akan dikejar-kejar oleh raksasa yang telah mengikat janji kepada orang tua si Mentimun itu. Nah, selanjutnya yaitu mitos. Nah, mitos ini ialah yang sering berkaitan dengan dunia gaib, yang mana seperti misalnya mitos-mitos yang terjadi di Kalimantan. Nah, itu merupakan mitos-mitos yang mungkin terjadi di masa lampau dan juga tidak bisa kita benari kebenarannya karena kita tidak tahu siapa awal pembawa cerita itu dan apakah cerita itu benar. Selanjutnya yaitu legenda. Nah, legenda ini merupakan juga sangat banyak seperti mana-mana yang kita ketahui, yang sangat familiar di telinga kita, yaitu legenda berdirinya Candi Borobudur dan Gunung Tangkuban Perahu, yang mana mungkin anak-anak saja sudah bisa mengetahui bagaimana cerita-cerita dan legenda-legenda yang terjadi di kedua legenda yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu epos, cerita yang panjang yang berbentuk syair atau puisi, yang mana seperti contohnya yaitu syair Abu Nawas. Ketika ia bersair bercerita tentang bagaimana ia minta ampun kepada Tuhan untuk atas semua dosa-dosanya. Nah, di situ ia bercerita, ia meminta ampun kepada Allah dengan cara menyampaikan syair atau menyampaikan puisi-puisi yang panjang. Nah, selanjutnya yaitu puisi. Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki daya tarik atau daya jual yang indah. Nah, sama-sama perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang menyampaikan puisi atau membaca puisi akan dengan sangat bagus atau dengan sangat indah menyampaikan kata-kata dari puisi tersebut dengan menggunakan lantunan-lantunan yang baik juga. Nah, yang terakhir ialah non-fiksi, yang mana di semua buku non-fiksi termasuk dalam genre sastra anak, hanya bacaan non-fiksi sastra yang dituliskan dengan artistik, sehingga jika dibaca oleh anak memperoleh pemahaman dan kesenangan terhadap buku tersebut. Nah, di dalam non-fiksi terdapat beberapa buku atau beberapa cerita yang di dalamnya. Yang pertama yaitu buku informasi, yang mana buku ini memberikan informasi, fakta, konsep, serta hubungan yang mampu menstimulus pemikiran anak atau daya stimulus anak agar anak membaca bacaan ini dengan senang dan gembira. Nah, selanjutnya yaitu biografi, yang mana biografi ini merupakan buku yang bersifat riwayat hidup seseorang. Tentu saja tidak semua aspek kehidupan dan peristiwa dikisahkan, melainkan di dalam biografi ini hanya diceritakan tentang apa-apa saja yang penting dan sejarah-sejarah apa aja yang dipandang tertentu oleh si penulis, yang mana tulisannya itu akan ditulis di dalam biografinya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam atau karakteristik sastra anak. Nah, karakteristik sastra anak terdapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi kebahasaan. Nah, selanjutnya yaitu segi kesastraan dan fungsi kesastraan. Nah, maka oleh sebab itu anak-anak harus rajin belajar membaca dan rajin menulis agar bisa memahami apa makna sastra yang terkandung di dalam kalimat-kalimat sastra tersebut. Nah, di dalam struktur kalimat, struktur kebahasaan ada juga aspek-aspek di dalamnya, yaitu yang pertama yaitu aspek struktur kalimat, yang kedua yaitu pilihan kata-kata, dan yang ketiga itu atau gaya bahasa atau biasa yang kita sebut dengan majas. Nah, di dalam segi kesastraan terdapat juga unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Yang pertama yaitu alur cerita, yang mana alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut hukum kualitas atau sebab akibat
serta anak biasa memiliki alur cerita yang sederhana. Artinya, pada cerita itu hanya ada satu alur utama yang tidak bercabang dan alur digunakan yaitu alur maju. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Oleh sebab itu, anak-anak harus paham apa yang saya sampaikan dan semoga ilmu yang saya berikan berkat atau kedepannya anak-anak bisa memahaminya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.